Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keinan Pradana Hidayat, dengan nomor induk mahasiswa 2103036. Saya berasal dari kelas 3B Manajemen dari program studi manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis pemasaran untuk teh botol sosro. PT Sinar Sosro sendiri. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan induk dari teh botol sosro. Teh botol sosro merupakan produk teh botol kemasan pertama di Indonesia. Teh botol sosro dikeluarkan oleh perusahaan PT Sinar Sosro pada tahun 1969 dan akhirnya resmi didaftarkan pada 1974. PT Sinar Sosro berjualan teh seduh langsung dan sayangnya pada saat itu tidak terlalu berhasil. Namun pada 1969 akhirnya tercetuslah sebuah ide yang tidak sengaja, yaitu menjual teh di dalam botol. Pencetusan ide tersebutlah yang akhirnya membawa PT Sinar Sosro berhasil melangkah lebih jauh lagi. Buktinya adalah mereka bisa mengembangkan usahanya dengan menciptakan berbagai jenis minuman yang lainnya seperti fruity, es tea, taps, country choice, and air mineral prima. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan yang sangat besar di Indonesia pada saat ini. Botol sendiri secara tidak sengaja ditemukan ide untuk membuat teh yang telah diseduh di kantor dikemas ke dalam botol bekas kecap atau limun yang sudah dibersihkan. Pada tahun 1969 lah muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink tea dalam kemasan botol dengan nama teh botol sosro. Si teh botol sosro adalah menjadi perusahaan minum kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak. Dalam analisis pemasaran, kita menggunakan analisis 4P. Yang pertama adalah produk. Dalam produk sendiri terdapat desain, quality, fungsional, branding, dan lain-lain yang akan saya jelaskan, dan juga analisis mengenai teh botol sosro. Pertama, mengarah kepada desain. Desain minuman utama dari produk teh botol sosro adalah minuman teh dengan warna merah pekat dengan bermacam rasa, yaitu manis, sedikit manis, dan juga tawar. Kemasan teh botol terdapat berbagai ukuran dan bentuk kemasan. Contohnya kemasan botol yang berasal dari beling biasanya itu 220 mili. Terus juga ada kemasan kotak yang bentuknya tetra pak yang tehnya nggak terlalu kelihatan dari luar. Volumenya dari 200 mili, 250 mili, 330 sampai 1 liter. Terus juga ada kemasan botol plastik PET 450 sampai 350. Juga ada kemasan pouch dan juga kemasan kaleng. Ciri khas dari desain kemasannya adalah simbol atau logo dari teh botol sosro itu selalu berada di tengah dari setiap kemasannya yang menunjukkan ya bahwa ini adalah barang dari teh botol sosro sendiri. Logonya terlihat bagus, menarik, dan juga elegan. Jadi nggak perlu banyak corak dan lain-lain, tapi sudah terlihat ini tuh teh yang bagus, hanya terlihat dari kemasan dan juga logonya. Adalah quantity. Quantity produk adalah seperti suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kendala, kehandalan, dan juga ketelitian. Quality sendiri artinya adalah kualitas produk teh botol sosro tidak diragukan lagi memiliki nilai yang baik di mata konsumen. Hal ini bisa dilihat dari penjualannya, meskipun banyak pesaing yang muncul, teh botol tetap bisa bertarung di dalam pasar. Dari kualitas teh botol yang selalu terjaga adalah pertama menggunakan bahan baku alami dan asli. Selain itu juga memilih pemasok bahan-bahan yang tepat, contohnya untuk gula dan juga air. Terdapat sterilisasi dan pemeriksaan terhadap setiap kemasan dengan teliti. Melakukan kontrol kualitas setelah teh diproduksi akan disimpan selama 7 hari, yaitu inkubasi, lalu akan diproses oleh tim peneliti kualitas dengan proses fisik kimia, mikrobiologi, dan juga organoleptik. Itulah yang akhirnya membuat teh botol sosro ini, teh botol sosro ini bertahan sampai saat ini. Ini adalah simbol atau desain yang memberikan identitas produk yang berbeda dengan yang ada di pasar. Teh botol menciptakan branding pada produknya melalui kualitas produk yang dijaga sedemikian rupa sehingga timbullah persepsi masyarakat bahwa ya teh botol sosro memang teh botol yang kayak gini, yang bagus, yang enak, dan lain-lain. Tapi salah satu branding yang paling menarik adalah iklan yang mereka lakukan, yaitu slogan yang paling terkenal sampai saat ini adalah apapun penanganannya, minumnya teh botol sosro. Itu merupakan salah satu branding terbaik yang bisa saya ingat sampai saat ini,
di mana jargon ini benar-benar memunculkan suatu citra bahwa ya teh botol sosro cocok buat diminum sehabis makan apapun. Ada packaging. Packaging melibatkan kegiatan desain dan memproduksi fungsi utama dari kemasan. Packaging sendiri dari teh botol sosro adalah menciptakan packaging yang aman, mudah dipegang, mudah dibawa, mampu disimpan dengan baik karena memang itu tujuan awalnya diciptakan teh botol sosro yang memang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah dan kalau misalnya mau minum ya tinggal minum. Packaging teh botol sosro disesuaikan dengan volume minumannya yang beragam. Packaging teh botol sosro terlihat elegan dengan bentuk kemasan yang ramping dengan logo pada tengah kemasan seperti yang tadi saya bilang. Pada servisnya sendiri ada seperti kumpulan ASI yang memberikan nilai kepada konsumen dan tidak membentuk informasi atau fisik. Servis dari teh botol sendiri adalah memberikan servis dengan menyediakan call center terkait produk. Selain itu, teh botol juga membuat web, di mana di dalamnya juga ada berbagai informasi mengenai teh botol sosro. Terus juga ada media sosial dan juga salah satunya adalah di dalamnya adalah edukasi tentang manfaat dari daun teh itu ada di website dan juga di media sosial dari teh botol sosro sendiri. Terus kita ngomongin availability. Availability adalah tentang bagaimana suatu produk bisa berada pada satu tempat ini, satu tempat di sana, pokoknya ada di berbagai tempat. Bagaimana cara produk ada di berbagai tempat seperti itu. Nah, teh botol sosro sendiri sudah bisa menjangkau seluruh masyarakat, mulai dari toko eceran besar sampai eceran kecil, sehingga semua pihak dapat menemukan teh botol sosro dimanapun. Kita makan bakso sekalipun, kita bisa nemuin teh botol sosro. Itu yang buktikan bahwa teh botol sosro itu bisa ada di mana-mana. Dan selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way, packaging atau non botol beling ke beberapa negara di Asia, di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Dengan warranty, warranty adalah ekspresi dari kesediaan bisnis untuk mendukung produk dan layanan. Dengan demikian, itu adalah rencana integritas bisnis. Teh botol Sosro memberikan warranty melalui beberapa cara, diantaranya seperti uang kembali dengan syarat yang dan ketentuan seperti bukti pembelian produk teh botol sosro pada produk yang rusak atau yang diterima konsumen dengan tidak dalam kondisi yang baik. Teh botol sosro juga memberikan opsi untuk pengiriman penggantian produk ulang. Ada functionality. Yang functionality adalah tentang bagaimana suatu produk ini, teh botol sosro, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Yang bisa dilihat untuk saat ini adalah teh botol sosro masih menggunakan kemasan beling, di mana kemasan beling ini bisa dibilang sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik dan yang memang itu sangat bagus sekali sebagai suatu perusahaan yang memang hampir semua kemasannya hampir banyakkan dari plastik. Namun meskipun kemasannya mereka dari plastik, tapi plastik yang digunakan dalam pembuatan botol dan lain-lain adalah plastik daur ulang yang mana itu benar-benar bisa membantu masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adalah part selanjutnya adalah price. Yang pertama adalah soal strategi. Price strategi adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Price strategi adalah strategi harga yang didasarkan pada harga standar untuk semua produk sesuai dengan permintaan. Teh botol sosro mempunyai suatu standar harga yang sesuai dengan permintaan di pasar. Harganya masih bisa terjangkau dengan kualitas yang baik dan harganya tidak terlalu berbeda dengan harga pesaingnya. Betul. Jadi kalau bisa kita lihat teh botol, new green tea, atau teh kotak dalam kemasan yang sama dengan jumlah volume air yang sama, dia masih bisa dibilang dia masih bisa bersaing. Mungkin ada yang lebih mahal, mungkin juga ada yang lebih murah. Hal inilah yang membuat perusahaan ini terus bisa bersaing dimanapun dia berada, bahkan melewati berbagai zaman. Meskipun demikian, di awal perintisan mereka juga memiliki yang namanya strategi yang bagus. Karena pertama kali mereka membuat usaha ini menyasar orang-orang yang sedang berpergian, maka dari waktu itu mereka menjual harga teh botol sosronya itu dengan harga yang lebih rendah dibanding biaya parkir, di mana strategi ini ternyata lumayan berhasil pada awal-awal. Selanjutnya adalah list price. List price adalah harga eceran resmi atau harga jual yang dikenal sebagai harga eceran yang disarankan. Tidak ada harga eceran resmi yang dipatok oleh teh botol sosro sebenarnya, namun meskipun demikian harga eceran dari teh botol biasanya tidak terlalu jauh. Perbedaan harga biasanya tergantung pada kemasan dan jumlah volume minumannya.
Jadi jika kemasan dan jumlah volumenya lebih banyak, maka akan membuat harganya lebih mahal. Contoh misalnya teh botol sosro beling yang 220 mili itu 6.500. Saya lihat di Shopee dan di web yang sama saya juga ngelihat teh botol sosro kotak dalam kemasan yang kotak gitu itu 1 liternya adalah 12.000. Ini kan ngelihat bahwa yang satu 220 mili, yang satu 1 liter, yang penting bahwa yang memang itu yang menentukan harga dari si botol sosro. Dan selanjutnya adalah diskon. Diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama suatu periode tertentu. T-Botol sering sekali memberikan diskon pada produknya melalui kerjasama dengan beberapa pihak perusahaan. Contohnya perusahaan eceran seperti Indomaret pada 25 Desember sampai 31 Desember tahun lalu, 1 liter yang kotak itu yang gede itu dari harga 12.000 mendapatkan potongan sampai entahlah 9.000 10.000 kayaknya. Pokoknya itu termasuk salah satu diskon yang lumayan menarik, di mana itulah yang disebut diskon, yaitu pemotongan terhadap suatu harga. Dan itu sering dilakukan oleh Tempo Sosro. Selanjutnya ada allowance, pengurangan dari harga menurut daftar yang diberikan kepada pembeli karena adanya aktivitas tertentu yang dilakukan. Di dalam event-event tertentu, di event-event besar seperti event-event makan makanan gitu, biasanya Tempo Sosro sering membuka gerai event apa stand dan lain-lain. Nah, di dalam event tersebut saat mereka jualan biasanya mereka memberikan allowance ini di mana kayak misalnya beli dua dapat satu gratis dua. Terus kalau misalnya konsumen yang telah membeli produk yang bekerja sama dengan teh botol akan mendapatkan gratis teh botol satu buah misalnya. Misalnya kerjasama dengan perusahaan, bukan perusahaan, misalnya toko bakso gitu. Jadi kalau ketika mereka makan beli bakso di situ dapat gratis teh botol, itu salah satu allowance. Selanjutnya adalah payment period. Period adalah cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, biasanya berhubungan dengan kredit. Nah, payment period sendiri sebenarnya ketika mereka buka stand, ketika teh botolnya sendiri memang buka stand, itu nggak mungkin ada payment period dan memang belum pernah terjadi. Jadi memang mereka tidak ada namanya payment period ketika mereka membuka stand sendiri. Namun bisa jadi ketika mereka menjual itu kepada agen atau perusahaan-perusahaan yang lebih kecil gitu buat diecerkan kembali mungkin bisa aja terjadi yang namanya payment period. Cuman memang saya tidak bisa menemukan adanya kejelasan sumber yang jelas mengenai hal ini. Selanjutnya juga kredit term. Kredit term juga aturan cara pembayaran secara tidak tunai, berarti di kredit, diangsur. Ketika buka event, buka stand sendiri juga nggak ada yang namanya pembelian secara kredit. Namun seperti yang saya bilang tadi, jika mereka menjual kepada agen, ada kemungkinan bahwa hal itu bisa dikredit. Cuman saya juga tidak bisa menemukan bukti nyata atau sumber yang jelas yang menyatakan bahwa memang teh botol sosro ini bisa dibayar dengan cara kredit. Terus juga ada payment method. Metode pembayaran cara pelanggan membayar produk ada juga dengan menggunakan beragam melalui tunai, kartu kredit, kartu debit maupun e-commerce melalui kartu kredit dan juga kartu debit QRIS. Selanjutnya ada place. Place sendiri kita pertama ada trade channel. Trade channel adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna bisnis itu. Pendistribusian barang dilakukan oleh teh botol sosro ke berbagai pasar seperti pasar massal, mall, supermarket, minimarket, dan grosir tradisional. Ini dilakukan untuk ya bisa menyentuh berbagai kalangan, mau di kota maupun di desa, mau yang dekat dengan area industri ataupun yang bahkan yang jauh dari area industri tersebut. Contoh dari supermarket yang dijadikan trade channel adalah supermarketnya seperti Carrefour, Giant, Hypermart, Superindo, minimarketnya seperti Alfamart maupun Indomaret. Selanjutnya adalah coverage, adalah jangkauan wilayah pelayanan perusahaan. Ya, hingga saat ini sudah memiliki beberapa pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro sudah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualannya yang tersebar di seluruh Nusantara.
Selain dalam negeri juga Teh Botol Sosro juga merambah pasar internasional yang mengekspor produk-produk one way packaging atau non bottle billing yang dari Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifika. Terus kita ngomongin location yang mana catatan produk di lokasi di mana produk tersebut disimpan dan atau dijual. Dengan jumlah pabrik yang ada di mana-mana, jelas mereka pasti memiliki cabang dan tempat untuk menyimpan. Nah, biasanya untuk yang di luar negeri mereka punya perusahaan kerjasama yang memang bertugas untuk menyimpan dan juga menjualkan produknya. Contohnya di mancanegara adalah Jepang, Australia, Malaysia, Singapura. Terus kita ngomongin inventory. Inventory adalah produk yang dikelola oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Sebenarnya tidak ada sumber yang benar-benar menjelaskan tentang bagaimana teh botol sosro mengatur persediaannya. Namun dengan sedikitnya barang retur yang disebabkan oleh lewatnya produk dari tanggal kadaluarsa, bisa dikatakan bahwa ini adalah bukti bahwa pihak teh botol sosro dapat mengatur persediaannya dengan baik. Karena kalau misalnya ada barang kadaluarsa kan berarti ada kesalahan dalam pengaturan inventory gitu. Selanjutnya kita bakal ngomongin adalah e-commerce. E-commerce itu adalah tempat buat berjalan tapi yang melalui komputer digital lah. Dan Teh Botol Sosro sayangnya tidak memiliki website yang bisa diakses oleh para konsumen untuk membeli produk mereka. Dalam websitenya hanya tersedia keterangan tentang kerjasama bagaimana cara kerjasama, minta sponsor dan lain-lain. Meskipun tidak menjual langsung e-commerce-nya secara langsung, tidak menjual langsung di e-commerce, produk teh botol sosro tetap ada di e-commerce karena produk mereka dijualkan kepada para penjual eceran yang pada akhirnya menggunakan e-commerce. Jadi meskipun mereka tidak melakukan itu sendiri, sudah banyak pihak yang akhirnya menjual itu di e-commerce sebenarnya. Jadi kita ngomongin promotion. Pada promotion sendiri pertama ada advertising, yaitu merupakan segala bentuk presentasi, promosi, ide dan barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor melalui media cetak, media-media dan media-media lain. Pada advertising dari teh botol sebenarnya sangat terlihat yaitu pada periklanan. Mereka menggunakan berbagai media, semua media digunakan oleh teh botol sesuai dengan zamannya. Pada awal kemunculan teh botol sosok mengiklankan tehnya datang ke event makanan memberikan tester gratis. Cuman semakin memiliki untung yang lebih besar, mereka akhirnya membuka periklanan pada koran dan juga majalah. Namun dapat dikatakan salah satu periklanan terbaik yang bisa saya ingat dari teh botol sosro adalah iklan mereka yang selalu diulang-ulang di televisi, yang akhirnya membuat saya ingat bahwa ketika ada yang ngomong apapun makanannya, saya bakal jawab minumnya teh botol sosro. Hingga saat ini itulah adalah salah satu branding yang luar biasa dari teh botol sosro. Dilanjut lagi setelah pertelevisian mungkin sedikit ditinggalkan, akhirnya teh botol sosro juga merambah promosinya di IG, di TikTok dan juga di YouTube. Selain itu, kita bakal bahas personal selling. Personal selling adalah presentasi lisan dalam percakapan dengan para pembeli lebih prospektif untuk tujuan pembuat penjualan. Bisa dibilang personal selling ini dilakukan oleh teh botol ketika terjadi event-event makanan yang seperti tadi. Entah itu event teh botol sendiri atau event yang mereka memang bisa bekerja sama dengan teh botol sosro. Teh botol sosro memiliki SPG untuk menawarkan dan menjelaskan secara personal mengenai ini teh botol sosro itu apa sih, rasa barunya tuh yang kayak gini loh, ini rasanya kayak gini, bentuk kemasannya kayak gini, besarnya segini, volumenya segini. Dengan ini benar-benar memudahkan konsumen mengenai ya seluk beluk teh dari teh botol sosro yang mereka jual tuh apa sih. Ini benar-benar prospektif untuk menjual suatu produk. Kita lanjut ke sales promotion. Sales promotion itu adalah segala alat yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Selain di event-event tertentu, benar, pihak Teboto juga memiliki sales yang bertugas untuk menghampiri tempat-tempat seperti pasar mall, supermarket, minimarket, grosir tradisional agar dapat menemukan konsumen ataupun pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk meningkatkan jumlah pemasukan. Terus kita juga ngomongin public relations, merupakan membangun ikatan baik dengan berbagai pelaku usaha terdaftar untuk mendapatkan mobilitas yang positif. Nah, dan teh botol sosro ini bisa dibilang sangat baik untuk menjaga hubungan mereka dengan para stakeholder untuk membangun kesan perusahaan yang baik. Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui customer service via sosial media,
mengidentifikasi audiens sasaran, menentukan tanggapan yang dikehendaki, memilih isi pesan, memilih media, dan mengumpulkan umpan balik yang berfungsi untuk evaluasi di kemudian hari. Dari marketing merupakan hubungan langsung antara pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran atau target sebagai konsumen. Direct marketing dari teh botol sosro sebenarnya tidak terlalu jelas saat ini, soalnya bisa dibilang direct marketing yang paling jelas hanya terlihat itu ya hanya saat di event-event milik teh botol sendiri. Meskipun teh botol sosro memiliki media sosial, sayangnya media sosial mereka tidak bisa dibilang sebagai suatu tempat yang bisa dibilang berinteraksi antara pembeli dan juga pelanggan seperti itu. Terus juga kita ngomongin corporate identity merupakan salah satu identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jelas identitas Teh Botol Sosro bisa dibilang banyak yang diketahui oleh banyak pihak karena tadi konsisten dari Teh Botol untuk terus mengiklankan produknya sehingga muncullah beberapa identitas yang dinamai oleh masyarakat seperti minuman teh botol pertama dan minuman yang cocok untuk makanan apapun. Selanjutnya kita bahas tentang promotion atau tatanan alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di dalam pasar sasaran. Dominan menggunakan bentuk promosi secara online dengan alat berupa website, sosial media, televisi, YouTube. Namun di sisi lain juga mereka bisa menggunakan form of promotionnya menggunakan SPG dan juga tim sales yang nawar-nawarin teh botol mereka ke berbagai tempat itu. Ini adalah presentasi tentang analisis marketing dari Teh Botol Sosro sebagai pemenuhan tugas saya dalam memenuhi ujian akhir semester pemasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.